السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum wa kaifa halukun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita selalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-1478, halaman 527. Halaman 527, hadis yang ke-1478, yaitu hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ati, wa innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat membanting. Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan menahan amarah, karena membawa kepada perilaku yang baik dan menjaga kesempurnaan jiwa, menjaga kesempurnaan jiwa. Fadlul hilmi lima yuaddi ilaihi min husnis tasarrufi wasiyanati kamalin nafsi. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang menahan amarahnya, dan Nabi menyebutkan mereka inilah orang yang kuat. Ya, orang yang kuat itu adalah bukanlah orang yang mampu untuk membanting seseorang, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, mengendalikan dirinya di saat marah. Nah, kemudian hadis yang ke-1479 adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Ya. Dan hadis Jabir radhiyallahu an menyebutkan, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah wattaqus syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum." Jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Dan jauhilah kikir, karena sesungguhnya kikir itu dapat membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya, ini telah kita jelaskan juga sebelumnya, di mana kezaliman ini mencakup dua kemaksiatan, yaitu mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar dan menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala dengan menyelisihinya,
dengan menyelisihinya. Ya, kemudian selanjutnya hadis dari Mahmud bin Labid, ya, radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ar-riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling menakutkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, yaitu riya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis ini menjelaskan tentang haramnya riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Apa definisi riya? Ya, riya, ya, definisinya adalah wahwa an yurida bil ibadati ghairallahi ta'ala. Jadi kalau ditanya apa itu riya, ya, riya itu adalah an yurida bil ibadati ghairallahi ta'ala. Ya, menghendaki, menginginkan di dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan ibadahnya itu adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1482, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza had ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Ya, ini adalah nifaq amali. Ya, bukan nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali ini adalah dosa besar dan pelakunya tidak menyebabkan keluar dari agama Allah. Ya, tanda munafik ada 3: apabila berbicara, apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dipercaya, dia khianat. Nah, ada tambahan, ya, dari hadis Abdullah bin Amr, bahwa tanda orang munafik itu adalah wa idza khasama fajara, dan apabila bermusuhan, dia berbuat keji. Ya, dia berbuat keji. Nah, di sini menyebutkan tentang, ya, tentang asal nifak secara bahasa. Aslun nifaqi lughatan adalah ar-rawaj. Ya. Ya, nifaq secara bahasa itu dari kata rawaj, artinya populer, dan juga disebutkan untuk wayutlaqu 'alal khida. Ya, dan dia disebutkan juga untuk tipuan. Wa minhu ibtanul insani khilafu ma yudhiruhu, dan diantaranya juga makna secara bahasa nifak adalah seseorang menyembunyikan
ibtanul insani, seseorang menyembunyikan hal yang menyelisihi apa yang dia perlihatkan. Nah, ini kalau ditanya apa itu nifak secara bahasa, maka bisa artinya ar-rawaj, populer, bisa disebutkan sebagai khida', penyebutan untuk khida', yaitu tipu daya, dan diantaranya juga adalah menyebutkan di mana seseorang menyembunyikan hal yang menyelisihi apa yang diperlihatkannya. Dan nifak ini ada dua. An-nifaqu naw'ani, nifak ini ada dua. Ada nifaqul aqidati, yaitu nifak akidah. Apa nifak akidah? Al-aqidah wa huwa ikhfa'ul kufri wa idharul islami wa yusamma an-nifaqu al-akbaru. Nifak akidah yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, dan ini disebut dengan nifak besar. Ini yang pertama, nifakul akidah, atau disebut dengan an-nifakul akbar. Yang kedua adalah nifakul amali, nifak amal, wa huwa an ya'mala amal al-kafirina wa huwa al-ma'siyatu ma'a sihhati imanihi wa yaqinihi fi qalbihi wa i'tiqadi hurmati ma fa'alahu. Nifak amal adalah melakukan perbuatan orang kafir. Nifak amal adalah melakukan perbuatan orang kafir, yaitu maksiat, dengan kebenaran, dengan benarnya kebenaran imannya dan keyakinan di dalam hatinya, dan keyakinan keharaman apa yang dia lakukan. Ya, jadi nifak amal itu melakukan amal, perbuatan yang dilakukan orang kafir, yaitu kemaksiatan, sedangkan dia memiliki iman yang benar, keyakinan yang benar di dalam hati, dan hatinya meyakini kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah haram. Nah, ini tidak mengeluarkan, nifak amal ini tidak mengeluarkan dari Islam. Sedangkan nifak al-aqidah, yaitu an-nifakul akbar, ini mengeluarkan dari Islam. Ya, zahirnya muslim tapi batinnya kafir, batinnya ragu kepada Islam, batinnya membenci Islam. Ya, batinnya senang kalau orang-orang Islam, kaum muslimin itu terpuruk. Senang, ya, senang hatinya jika orang-orang kafir itu mengalahkan orang-orang Islam. Ini nifak al-aqidah ini. Dan ini mengeluarkan dari Islam. Ya. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki seorang muslim adalah kefasikan. Memaki seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Kufur di sini bukanlah kufur besar, tapi kufur kecil. Ya, kufur kecil. Yang mana dosanya itu dosa besar, lebih besar dari dosa-dosa besar yang tidak disebutkan, disematkan untuknya kata-kata kufur. Nah, fusuk, kefasikan, secara dasar fusuk itu artinya aslul fusuki al-khuruju. Secara dasar kefasikan itu maknanya adalah al-khuruj, keluar. Sedangkan wal muradu bihi fi syar'i, dan yang dimaksud dengan kefasikan secara syariat adalah al-khuruju anit ta'ati, keluar dari ketaatan. Jadi kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan. Ai huwa maksiatun, yaitu dia adalah kemaksiatan.
taqdahu fi dinil muslimi wa taqwahu, di mana maksiat ini akan memberikan cacat pada agama seorang muslim dan ketakwaannya. Ya, itu dia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-1485, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Jauhilah persangkaan, jauhilah prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah merupakan pembicaraan yang paling dusta. Jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ya, larangan kepada kita untuk berprasangka. Ya, karena prasangka ini adalah merupakan pembicaraan yang paling dusta. Nah, kemudian kita masuk, ya ini Ustaz hanya membacakan supaya kita bisa menyelesaikan Kitabul Jami' ini. Jadi Ustaz hanya menyebutkan tentang matan, ya, matan hadis dan maknanya, dan Ustaz berharap kepada kalian untuk bisa menghafalkannya ini, ya. Dan jika kalian bisa menyetorkannya ini kepada Ustaz, ya, nilai praktek insyaallah 100, ya. Nah, maka tidak mengapa dicicil sedikit demi sedikit dan kirimkan ke Ustaz, ya, hafalan hadisnya. Ya, ini. Ya, hadis yang ke-1486, yaitu hadis dari Ma'qil bin Yasar. Ya, di mana dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, yang diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin atas suatu rakyat, lalu dia mati, ya, pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Ya, maka ini adalah merupakan, ya, ancaman yang besar bagi para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang diberikan jabatan, yang mengurusi urusan kaum muslimin, sedangkan dia menipu rakyat, maka Allah SWT haramkan atasnya surga. Ya, jadi ini tidak saja dikhususkan kepada presiden saja, namun bagi siapa saja yang dia diberikan jabatan, tanggung jawab, ya, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Jangan sampai dia melakukan penipuan, ya, menipu, ya, rakyatnya. Ya, Allah haramkan atasnya surga. Ya, jadi kalau dia menghalalkan menipu, dia meyakini bahwa menipu rakyat itu halal,
maka ini menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Haram baginya masuk surga dan kekal di dalam neraka. Kalau dia menghalalkan bahwa menipu rakyat itu dia yakini halal, maka dia kekal di dalam neraka. Tidak akan pernah masuk surga meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun KTP-nya muslim. Namun apabila dia tidak menghalalkannya, maka terhalang baginya untuk masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang terdepan masuk ke dalam surga. Ya, dia diundur masuk ke dalam surga dengan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1487, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, akhrajahu Muslim. Ya Allah, ini doa Nabi, ya Allah, barang siapa yang mengurusi suatu perkara, umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Ini orang doa Nabi itu mustajab. Maka siapa saja yang memiliki jabatan di instansi pemerintahan, dia menyulitkan urusan rakyat, mempersulit urusan kaum muslimin, maka dia mendapatkan doa dari Nabi, yaitu Allah akan persulit urusan dia, disebabkan dia mempersulit urusan kaum muslimin. Inilah bahaya orang-orang yang misalnya bekerja di instansi pemerintahan yang mengurusi urusan kaum muslimin, dia persulit urusan kaum muslimin, maka Allah akan persulit urusan dia. Dan doa Nabi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang ke-1488, yaitu hadis Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajh." Ya. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian memukul, apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hindarilah wajah. Jangan pukul wajah. Apabila salah seorang kalian memukul, maka hindarilah wajah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana seseorang, anna rajulan qala, di mana seseorang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, janganlah marah. Faraddada miraran, lalu orang itu mengulanginya berkali-kali. Berikan aku wasiat lagi ya Nabi. Nabi SAW bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah, janganlah marah. Ini wasiat Nabi SAW untuk menjaga amarah. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1490, yaitu hadis dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha,
ya, di mana dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah." Akhrajahu al-Bukhari. Sesungguhnya ada beberapa orang yang menenggelamkan diri dalam rangka memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak benar. Sesungguhnya ada beberapa orang yang menenggelamkan dirinya dalam rangka memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Ya, maka bagi mereka adalah neraka. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang amarah, maka di sini ada penjelasan dari penulis bahwa ada pengecualian dari marah yang diperbolehkan, yaitu marah karena ya syiar kehormatan Allah dan kehormatan Rasul dan kehormatan kaum mukminin itu direndahkan, yaitu untuk amarah, ya, karena kehormatan Allah, kehormatan Rasul, kehormatan kaum mukminin itu direndahkan, maka marah karenanya, maka ini diperbolehkan. Ya, itu dia. Nah, untuk hadis yang ke-1490 ini adalah hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang ingin mengambil harta Allah itu tanpa alasan. Dia memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak benar. Maka mereka ini diancam dengan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya ketika kita mencari harta, carilah dengan cara yang halal. Ya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1491, ya, yaitu hadis dari Abu Dzar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, di mana Allah taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikannya diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah tabaraka wa taala, mungkin hanya ini saja yang bisa Ustaz bacakan mengenai hadis yang ada dalam Kitabul Jami', ya, Kitab Bulughul Maram. Kita sampai kepada hadis yang ke-1491, dan insyaallah ke depan kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya. Ya, dan Ustaz berharap kepada kalian untuk bisa menghafalkannya, ya, sedikit demi sedikit. Ya, karena memang yang mau kita bacakan ini hadisnya sampai selesai. Ya, banyak pembahasan hadisnya yang Ustaz akan bacakan kepada kalian. Ya, kalau dari penjelasan mungkin kalau ada yang penting baru Ustaz akan bacakan. Ya, bagian-bagian yang terpenting. Ya, seperti halnya tentang kezaliman ini,
ada beberapa hal yang penting di sini tentang pembagian kezaliman yang diharamkan. Yaitu yang pertama, zulmul insani nafsahu, ya, kezaliman seseorang terhadap dirinya. Dan yang paling terbesar adalah kemaksiatan, ya, kesyirikan. Wa a'dhamuhu asyirku, ya, dan yang paling terbesar adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zulmul insani li ghairihi, yaitu kezaliman seseorang kepada orang lain. Ya, ini yang kedua, kezaliman seseorang kepada orang lain. Ini ada dua bentuk kezaliman yang disebutkan, ya, di dalam penjelasan tentang dua bagian kezaliman yang diharamkan. Ya, nau'ani, az-zulmu nau'ani. An-naw'ul awal zulmul insani nafsahu, an-naw'ul tsani zulmul insani li ghairihi. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.